Gabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu, Pak. Tadi yang kami bisa kutip dengan perbincangan bersama dengan Kolonel Mahmudin Abdillah Kapendam 3 Siliwangi, ada investigasi yang sudah dilakukan dan pemeriksaan internal juga tengah dilakukan dan menjamin investigasi akan digelar secara transparan. Komnas HAM juga mendesak insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut ini bisa diinvestigasi secara menyeluruh. Kita juga akan membahas ini soal investigasi penyebab ledakan dan juga bagaimana prosedur keamanan saat ada warga sipil yang berada di sekitar lokasi. Saya sudah bergabung bersama dengan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing. Selamat petang, Bang Uli. Selamat petang. Bang Uli, tadi saya sudah berbincang dengan Kapendam 3 Siliwangi membahas juga soal investigasi sementara. Bagaimana kalau hasil temuan Komnas HAM soal insiden ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat? Komnas HAM sendiri sedang melakukan pemantauan, termasuk melakukan penyelidikan di Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Pamengpeuk. Jadi kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga permintaan keterangan ke berbagai pihak. Nah, itu yang sedang kami lakukan, gitu. Begitu. Ada sejumlah saksi ya, 6 ya, Bang Uli? Dari warga sipil saja atau ada dari TNI? Kami dari masyarakat dulu, gitu, yang pada waktu itu ada di lokasi, dan juga kami nanti ke depan kami akan minta keterangan ke TNI AD, kepolisian, kemudian juga pihak-pihak terkait termasuk RSUD Pamengpeuk dan juga BKSDA serta pihak-pihak lain yang perlu kami diminta keterangannya, yang memang saksi-saksi yang secara fakta mengetahuinya. Begitu. Secara fakta mengetahuinya terutama dari warga sipil. Apa yang kemudian bisa digali dari warga sipil soal pelibatan mereka dalam proses pemusnahan ini, Bang Uli? Kami masih proses minta keterangan. Tentu kami ingin lebih jauh melihat permasalahan ini. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan kegiatan pemusnahan amunisi ya secara keseluruhan. Kami juga ingin melihat seberapa jauh SOP atau protokol yang ada di TNI AD terkait dengan kegiatan pemusnahan amunisi. Nah, apakah di situ juga melibatkan warga sipil atau tidak? Kami tentu ingin punya akses untuk melihat dokumen-dokumennya, kemudian juga praktek di lapangan, sehingga lebih jauh memastikan adanya keamanan dan keselamatan. Tentu terkaitan dengan hak asasi manusia, dalam ini hak hidup dan hak-hak yang lainnya. Begitu. Oke, sebelum kita ke prosedur keamanan, masih soal pelibatan warga sipil dalam proses pemusnahan ini, Bang Uli, apakah ada informasi dari warga yang kemudian diperiksa menjadi saksi ini adalah kali pertama atau mereka sebelumnya sudah pernah dilibatkan dalam proses pemusnahan amunisi? Untuk keterlibatan warga kami masih proses menggali saksinya itu. Tentu kami akan mendalami itu, apakah memang warga sipil dilibatkan tidak hanya dalam kejadian di Desa Sagara, Kecamatan Pamengpeuk ini, atau memang pernah juga mengikuti. Nah, kami sedang proses itu. Tentu kami ingin lebih mendalam, gitu, menggali fakta-faktanya di lapangan, gitu. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Tapi menurut Komnas HAM sendiri, Bang Uli, saat peledakan amunisi, kemudian juga ada pelibatan warga sipil di sini, apakah ada kesalahan prosedur di sini? Nah, untuk terkait dengan proses pemusnahan amunisi, secara umum kami meminta agar ini keselamatan dari pekerjanya maupun keselamatan masyarakat di sekitarnya yang harus diutamakan. Nah, itu. Jadi kami untuk sementara ini belum bisa menyimpulkan. Kami masih mengumpulkan barang bukti, saksi maupun barang bukti yang lainnya. Nah, tentu Komnas HAM melihat lebih jauh tadi sekait dengan
eh, protokol ya, protokol atau SOP terkait pemusnahan eh, amunisi yang sudah kadaluarsa. Komnas HAM menginginkan itu dilakukan evaluasi secara menyeluruh ya, seperti itu. Tidak hanya terhadap kejadian ini di Desa Sagara, Kecamatan Pamengpeuk, tapi juga secara keseluruhan gitu. Memastikan saja SOP-nya itu menjamin adanya keselamatan pekerjanya, termasuk juga warga publik dan juga pekerja yang melakukan pemusnahan amunisi ini mempunyai kualifikasi, kompetensi, memang dia mempunyai kompetensi terkait dengan pemusnahan amunisi. Nah itu melalui proses sertifikasi, pelatihan dan yang lainnya. Kami ingin memastikan itu. Tentu kami harus melihat SOP yang ada sekarang atau protokol yang ada sekarang terkait pemusnahan barang. Tapi secara umum itu yang Komnas HAM untuk sementara rekomendasikan. Perlu ada evaluasi secara menyeluruh begitu. Evaluasi prosedur untuk pelibatan warga yang kompeten untuk terlibat dalam pemusnahan amunisi. Jadi sudah mendapatkan informasi soal SOP atau standar operasional prosedur dari TNI untuk soal pemusnahan ini, Bang Uli? Belum, kami belum dapat protokol atau SOP-nya terkait dengan pemusnahan amunisi ya yang sudah kadaluarsa. Kami belum, dan kami akan berkoordinasi dengan TNI untuk meminta protokol dan SOP tersebut. Tentu kami punya mekanisme tersendiri dengan TNI karena kami juga sudah ada MOU dengan TNI, Komnas HAM. Tentu kami menggunakan mekanisme itu dan kami tadi lebih jauh karena berdasarkan pengamatan kami secara umum itu kami meminta ada perlu evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pemusnahan amunisi yang sudah kadaluarsa. Bang Uli, pelibatan warga sipil menelan korban jiwa, ada 9 orang yang tewas dalam insiden ini. Apa yang kemudian mau didorong Komnas HAM? Untuk Komnas HAM tentu pertama meminta investigasi dari TNI dan jajarannya secara transparan dan akuntabel. Nah tentu dipublikasikan hasil investigasinya. Nah itu Komnas HAM sendiri melakukan pemantauan di lokasi, minta keterangan pada warga dan kami akan koordinasi juga dengan TNI dan pihak TNI AD dan pihak lainnya. Nah itu untuk sementara yang kami minta. Uli Parulian Sihombing, Komisioner Komnas HAM, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.